Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di sini kita bakal mempresentasikan hasil dari kasus-kasus dan norma-norma yang sudah kita selidiki. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Pertama, nama saya Ryan Afik, absen 31. Ya, nama saya Muhammad Rizky Febrian, absen 22. Nama saya Ririansyah, absen 13. Saya Ahmad Teguh Azuri, absen 1. Oke, yang pertama-tama yang akan dijelaskan yaitu adalah kasus pelanggaran hak dari norma adat, dari norma agama. Oke, jadi norma pelanggaran kasus hak di norma agama ini yaitu adalah adanya diskriminasi pada karyawan di tempat kerja. Jadi awal mula ceritanya itu ada karyawan yang ingin izin sholat dan ingin berpakaian muslimah. Jadi karyawannya itu muslimah. Dia tuh dilarang sama bosnya karena kayak mengganggu gitu, kayak apa ya, kayak aib di suatu perusahaan itu tuh, kayak ngapain sih pakai hijab, yang lain juga nggak pakai hijab. Nah, jadi si karyawan itu tuh dibatasi karirnya, bahkan kayak kena sanksi sosial sama teman-teman kerja yang lainnya. Nah, apa sih penyebab kasus tersebut? Yang pertama, kasus diskriminasi di tempat kerja. Yang kedua, berdasarkan keyakinan agama. Lalu solusi untuk kasus tersebut itu apa sih? Jadi solusi untuk menghindari diskriminasi di tempat kerja tersebut yaitu adalah harus adanya kerjasama dengan lembaga agama dan hak asasi. Yang kedua, karyawan harus diberikan akses ke mekanisme pengaduan yang aman dan transparan untuk melaporkan diskriminasi. Nah, lanjut ke kasus kedua, yaitu kasus tentang pelanggaran kewajiban dari norma agama juga. Nah, kasus pelanggaran yang kedua yaitu tentang kewajiban berzakat. Jadi latar belakang dari kasus ini tuh ada orang yang dia tuh sudah cukup mapan, bahkan sudah kaya sekali, bahkan hartanya tuh sampai udah cukup buat nisabnya. Nah, tapi dia itu nggak ngebayar zakat. Jadi gimana ya, kayak zakatnya tuh ditunda-tunda mulu, bahkan sudah bertahun-tahun ditundanya. Nah, padahal kan setiap umat Islam pasti tahu ya, zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi apabila hartanya sudah mencapai nisab. Nah, penyebabnya itu adalah pengusaha tersebut perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya zakat, baik dari spiritual maupun sosial. Nah, solusi agar pengusaha tersebut tidak menunda-nunda zakat yaitu ada dua. Yang pertama, peningkatan edukasi agama. Jadi si pengusaha tersebut harus diedukasi bahwa zakat tuh penting tahu karena nanti bakal dihisab di akhirat gini. Yang kedua adalah pengawasan oleh lembaga zakat. Jadi si lembaga zakatnya tuh harus bisa di cross check lagi ya, yang belum bayar zakat siapa nih, harus ditagih-tagihin. Nah, mungkin dari norma agama cukup dua itu saja antara hak dan kewajibannya. Lanjut oleh Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, pelanggaran haknya ada seorang siswa mendapatkan kekerasan fisik di sekolah menengah atas. Kronologinya pada tanggal 15 Februari 2023 di SMA Negeri 1 Bandung, seorang siswa mendapatkan perundungan atau kekerasan fisik saat MPLS di ospek. Lalu latar belakangnya sesuai dasar hukum UUD 1945 pasal 28J ayat 1 hak atas perlindungan diri. Lalu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76C perlindungan anak dari kekerasan. Penyebabnya adalah budaya kekerasan saat ospek, lalu toleransi terhadap perilaku agresif, lalu kurangnya pengawasan dari guru-guru. Nah, untuk solusinya, guru-guru dapat melakukan kebijakan anti kekerasan untuk ospek, lalu kampanye kesadaran tentang dampak kekerasan bagi siswa-siswa, lalu layanan dukungan untuk siswa yang mendapatkan kekerasan fisik. Lalu selanjutnya ada pengingkaran kewajiban. Sama ya di siswa di sekolah menengah atas.
kronologinya pada tanggal 10 Maret 2023 di SMA Negeri 5 Bogor, seorang siswa tidak mengerjakan tugas ya selama 2 bulan, lalu dipanggil oleh guru serta bimbingan konselingnya akhir. Lalu latar belakangnya, kewajiban siswa untuk menyelesaikan tugas penting untuk proses pembelajaran sesuai dasar hukum Undang-Undang 1945 Pasal 31, setiap warga wajib mengikuti pendidikan. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa. Penyebabnya karena kesulitannya akademik, lalu lingkungan belajarnya yang kurang kondusif dan kurangnya dukungan dari rumah. Lalu untuk solusinya untuk menanggapi pengingkaran kewajiban ini adalah program bimbingan untuk siswa yang kesulitan, peningkatan komunikasi antar guru dan siswa, lalu kegiatan motivasi untuk siswa. Begitu saja dari norma hukum, lalu dilanjutkan norma adat. Norma adat, pelanggaran hak masyarakat Toraja atas upacara Rambu Solo. Upacara Rambu Solo adalah upacara yang penting bagi masyarakat Toraja yang berlangsung selama beberapa hari, diikuti oleh banyak tokoh dan ritual. Pembatasan ini dianggap pelanggaran hak budaya dan spiritual masyarakat adat. Penyebabnya tuh, yang pertama kekhawatiran kesehatan, yang kedua ketidaksepahaman akan adat, yang ketiga tekanan akan modernisasi. Solusinya, yang pertama itu tokoh dan masyarakat, pemerintah dan masyarakat berdialog untuk melaksanakan upacara tersebut. Yang kedua, masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Yang ketiga, masyarakat mencari bantuan hukum untuk memperjuangkan hak adat mereka. Terus selanjutnya, pengingkaran kewajiban memakai pakaian adat pada hari adat di sekolah. Sekolah mewajibkan penggunaan pakaian adat pada hari adat untuk menumbuhkan rasa bangga akan warisan budaya lokal. Kegiatan ini bertujuan agar siswa menghargai tradisi lokal. Penyebabnya ketidaknyamanan penggunaan pakaian adat. Yang kedua, kurangnya pemahaman budaya lokal. Yang ketiga, pengaruh pergaulan yang tidak menghargai tradisi. Solusinya, edukasi lebih mendalam tentang makna simbolik pakaian adat, pendekatan persuasif guru dan tokoh adat. Yang ketiga, penyediaan alternatif pakaian adat yang lebih nyaman. Sekian, yang selanjutnya dilanjutkan norma sosial. Jadi yang pertama itu, kasus pertama berkaitan dengan norma sosial yang haknya dulu. Kasusnya teman kelasnya terganggu karena keterlambatan datang ke sekolah. Kronologi, siswa Semanti sering telat datang ke sekolah dan kerap mengganggu pelajaran yang sedang berlangsung. Terus latar belakangnya itu disebabkan oleh tidur yang tidak teratur, menongkrong terlebih dahulu sebelum sekolah, kurangnya perhatian orang tua maupun guru, terus lalai terhadap waktu. Penyebabnya kurangnya kesadaran terhadap kelalaian diri sendiri dalam mengatur waktu. Kita harus membenahi diri dan harus tahu bahwa selain diri sendiri, orang lain juga bisa ikut dirugikan. Terus solusinya, pihak sekolah harus memberikan edukasi terhadap siswa khususnya yang sering telat dan juga diberi hukuman agar mereka jerak terhadap perbuatannya. Terus yang kedua, kasusnya berkaitan dengan kewajiban, pengingkaran kewajiban, yaitu membuang sampah sembarangan. Kronologi, banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan disebabkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Terus latar belakangnya, membuang sampah sembarangan karena beranggapan ada orang yang membersihkan sisa sampah miliknya.
penyebab kurangnya kesadaran, kurangnya tempat sampah, kurang peduli terhadap dampak, terus kebiasaan buruk. Terus solusinya, ajak anak menjadi pelapor kesadaran bijak plastik di sekolah dengan aksi sederhana ini. Pertama, beralih ke pensil kayu atau bolpen stainless, buat komunitas atau grup peduli lingkungan, dan lomba memanfaatkan sampah plastik. Ya, mungkin sudah semua kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.